Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hairudin, NIM V2324012, Prodi D3 Budidaya Ternak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang CIA Trade. CIA Trade bisa kita definisikan sebagai sebuah rancangan model yang digunakan untuk menjadi panduan atau membantu seseorang baik secara individu maupun organisasi tertentu dalam membentuk atau membuat sebuah aplikasi, sistem, prosedur, atau kebijakan yang berhubungan dengan keamanan informasi. CIA Trade sendiri terdiri dari confidentiality, integrity, availability. Ketiga aspek tersebut disebut sebagai aspek yang paling penting dalam menciptakan sebuah keamanan informasi yang kuat dan efektif. Yang pertama ada confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan aspek atau unsur pertama dalam menciptakan suatu keamanan sistem yang baik. Confidentiality melibatkan baik dari individu maupun organisasi untuk memastikan data tetap rahasia dan pribadi. Agar dapat menjaga kerahasiaan data, maka akses ke informasi seperti login kredensial harus dikontrol untuk mencegah pembagian data yang tidak sah, baik disengaja atau tidak disengaja. Komponen kunci dari menjaga kerahasiaan adalah memastikan bahwa orang tanpa otorisasi yang tepat dicegah atau tidak dapat mengakses data yang disimpan. Akses di sini memang harus dibatasi agar hanya ditunjukkan bagi mereka yang berwenang dalam melihat data yang dipermasalahkan. Data biasanya juga dapat dikategorikan menurut jumlah dan jenis kerusakan yang bisa kejadian jika jatuh ke tangan yang tidak diinginkan. Nah, dampaknya akan terlihat dari lebih banyak atau lebih sedikit langkah yang perlu dilakukan sebagai implementasi dari kategori tersebut. Contoh confidentiality dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada PIN ATM. Saat kita menggunakan PIN atau password untuk mengakses rekening bank melalui ATM atau aplikasi mobile banking, itu adalah contoh menjaga kerahasiaan. Hanya pemilik akun yang mengetahui PIN atau password, sehingga orang lain tidak dapat mengakses rekening secara sembarangan. Yang kedua ada akun media sosial. Menggunakan password pada akun media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, dan lain-lain, memastikan bahwa hanya pemilik akun yang bisa mengakses informasi pribadi, mengunggah konten, atau berinteraksi dengan orang lain. Ini menjaga kerahasiaan akun dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan yang kedua ada integrity. Integrity adalah aspek yang memastikan bahwa sebuah aplikasi atau sistem yang dibuat dapat memenuhi value seperti menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan. Sebuah aplikasi akan terlihat integritasnya ketika data yang disimpan asli, aman, akurat, dan dapat diandalkan atau dengan kata lain bebas dari gangguan. Dan perlu diingat, perusahaan juga wajib mengetahui kualitas dari setiap datanya untuk menjaga integritas sebuah data. Data bisa saja mengalami kerusakan atau korup, inkonsistensi, berbagai salinan data yang tidak sesuai dengan aslinya, redundansi, data yang sama disimpan dengan lokasi yang sama atau beberapa lokasi, dan isolation, tidak dapat mengakses data yang terkait dengan aplikasi lain. Perusahaan perlu mencegah semua ini karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Contoh integriti di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tanda tangan digital pada dokumen. Saat ini kita menandatangani dokumen digital dengan tanda tangan digital atau elektronik. Hal ini membantu memastikan bahwa dokumen tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. Tanda tangan digital mencakup teknologi enkripsi yang memastikan integritas dokumen dan membuktikan bahwa dokumen belum berubah. Yang kedua ada enkripsi email untuk mencegah perubahan isi. Mengirim email penting dengan enkripsi mencegah pihak ketiga mengubah isi pesan selama pengiriman. Dengan enkripsi, penerima bisa memverifikasi bahwa email yang diterima sesuai dengan isi aslinya yang dikirim oleh pengirim. Dan yang ketiga ada availability. Tidak hanya dua aspek di atas yang penting. Apabila confidentiality dan integrity sudah terjamin tetapi data tersebut tidak dapat diakses maka menjadi tidak berguna. Maka dari itu, terdapat aspek ketiga yang availability atau ketersediaan, berarti bahwa aplikasi, sistem, jaringan, dan sebagainya harus dipastikan dapat diakses ketika dibutuhkan dan juga dapat berjalan dengan semestinya.
Selain itu, data atau informasi juga harus dapat diakses dan digunakan walaupun sedang terjadi gangguan, seperti pemadaman listrik, dan juga data diakses tidak boleh memakan waktu yang lama. Contoh availability dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sistem backup untuk dokumen penting. Membuat salinan cadangan atau backup dokumen penting di perangkat atau penyimpanan cloud, seperti Google Drive atau iCloud. Memastikan bahwa dokumen tetap dapat diakses jika perangkat utama mengalami kerusakan atau hilang. Yang kedua ada layanan 24 jam pada aplikasi perbankan. Aplikasi mobile banking yang bisa diakses kapan saja memastikan pengguna dapat melakukan transaksi perbankan, memeriksa saldo, atau membayar tagihan tanpa batasan waktu. Ini adalah contoh menjaga ketersediaan layanan yang sangat penting bagi pengguna. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi tadi adalah ancaman keamanan informasi dapat datang dalam bentuk apapun. Dengan memahami beberapa fungsi dasar dari CIA Trade, diharapkan perusahaan dapat melakukan evaluasi dan identifikasi kebijakan sesuai dengan aspek-aspek pada CIA Trade. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada CIA Trade terdapat 3 aspek dasar yang harus selalu diperhatikan dalam menjaga keamanan informasi. Aspek tersebut adalah testing. Perusahaan dapat mengeksploitasi dan mengidentifikasi apakah ada kerentanan yang bisa segera diperbaiki dari ketiga aspek tersebut. Selain itu, melalui penetration testing, perusahaan juga akan memperoleh berbagai saran dan solusi untuk meminimalisir risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila ketiga aspek keamanan informasi telah berhasil dieksploitasi. Di sini saya mencantumkan referensi dari data-data yang saya cantumkan tadi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.